Bagi dunia internasional, Presiden Prabowo tidak hanya dikenal sebagai sosok yang tegas, tapi juga sosok harmonis, humoris maksud kami. Dalam acara Forbes Global CEO Conference, Prabowo sempat bercerita soal candaan dirinya dan Oxford. So in the reception, all the young British diplomats surrounded him and didn't address me at all, right? So why? Because I keep hearing, oh, Excellency, you graduated from LSE, London, and so my deputy was saying yes. And so then I, wanting some attention, I broke in. I said, actually, I went to Oxford, and they all changed their attention to me. They surrounded me, and, oh, which college did you go to? No, actually I went to the bookstore in Oxford. Jelang 1 tahun pemerintahannya, 83,5% masyarakat nyatakan puas atas kinerja Presiden Prabowo. Menteri Ekonomi Purbaya Yudi Sadewa menjadi menteri yang paling dikenal masyarakat. Survei digelar oleh lembaga riset Indeks Politika. Hasilnya menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto menembus angka 83,5%. Survei yang digelar pada periode 1 hingga 10 Oktober 2025 melibatkan 1.600 responden di 27 provinsi yang dipilih secara acak. Sebanyak 90,8% responden mengaku mengetahui aktivitas dan kebijakan Presiden Prabowo dari pemberitaan di media. Tingkat kepuasan cukup tinggi, masih cukup tinggi. 3,5. Iya, jadi mungkin ya biasa kalau kekurangan sana sini juga normal seperti itu. Jadi kalau dari data yang kami dapatkan, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah secara umum masih sangat bagus. Kinerja para menteri juga mendapat sorotan luas. Survei mencatat 87,5% responden mengetahui aktivitas dan kebijakan para pembantu presiden. Menariknya, meski baru menjabat 1 bulan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa jadi sosok paling dikenal masyarakat. 10,35% responden mengenal sosoknya. Sementara Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menduduki posisi kedua dengan 9,16%. Menteri Pertahanan Jenderal Purnawirawan Syafri Syamsuddin berada di posisi ketiga dengan 4,27%. Posisi keempat diduduki oleh Menteri Kemenduk Bangga BKKN dengan 3,76%. Sementara di posisi kelima ada Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Indonesia terus tingkatkan pertahanan negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa anggarkan pembelian pesawat tempur buatan Cina. Penguatan alutsista terus menjadi salah satu fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pertahanan udara Indonesia pun akan diperkuat. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin berencana membeli pesawat tempur J-10 Chengdu buatan China. Rencana ini pun telah disetujui oleh Menteri Keuangan Purbaya. Bahkan Purbaya pun telah mengalokasikan anggaran pembelian pesawat tempur pada APBN 2026. Kalau untuk yang tahun depan sudah kita setujui. Ini nggak tahu pakai yang mana, tapi sudah cukup banyak anggaran mereka. Berapa kemarin? Sekian. Oke, saya lupa. 9 miliar dolar kalau nggak salah, atau lebih, saya lupa angkanya. Tapi sudah disetujui, jadi harusnya sudah siap semua untuk yang itu. Tapi saya nggak tahu ini baru lagi apa enggak. Baru lagi. Termasuk yang itu apa? Tapi kalau ya harusnya sih yang disebutkan sudah masuk, yang dianggarkan itu harusnya sih. Tapi saya harus double cek lagi apa dia mau impornya tahun depannya lagi atau kapan. Tapi yang dia minta selama ini sudah kita penuhi. Jet buatan negeri tirai bambu ini dilengkapi berbagai macam senjata termasuk PL-15. PL-15 adalah rudal udara jarak jauh yang memiliki jangkau 200 hingga 300 km. J-10 Chengdu pernah digunakan Pakistan
untuk menembak jatuh jet tempur Rafale dan Su-30 saat konflik berkecamuk dengan India pada Mei lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto izinkan warga negara asing pimpin badan usaha milik negara. Menurut Prabowo, pemerintah telah ubah aturan untuk diperbolehkan ekspatriat jadi pimpinan di BUMN. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo saat berdiskusi bersama Forbes yang digelar di salah satu hotel di Jakarta. Prabowo mengaku telah menginstruksikan manajemen BPI dan Antara untuk menjalankan bisnisnya dengan standar internasional. Prabowo juga menyebut telah menginstruksikan untuk memangkas jumlah BUMN dari sekitar 1.000 hanya menjadi sekitar 200 BUMN. Ia berharap langkah pemangkasan itu akan meningkatkan pendapatan dari BUMN di Indonesia. What's your age? You can look for the best brains, best talents, and I've changed the regulations. Now expatriates, non-Indonesians can be leading our SOEs. I'm very excited. Kembali bersama kami, pemirsa, hari ini Presiden Prabowo merayakan ulang tahun ke-74. Ucapan selamat, doa, dan harapan disampaikan kepada orang nomor 1 di Indonesia ini. Ucapan selamat ulang tahun diberikan oleh anak-anak SMP Negeri 2 Pasar Kemis. Tak lupa mereka mengucapkan terima kasih atas program makan bergizi gratis. Kepada Pak Prabowo yang terhormat, selamat ulang tahun. Semoga sehat selalu, panjang umur, dan terus diberi kekuatan untuk mengabdi kepada rakyat dan negeri tercinta. Ucapan selamat ulang tahun juga disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Melalui akun media sosialnya, Mensesnek bagikan momen bersama dengan Presiden Prabowo. Tak lupa, ia juga mendoakan kebaikan untuk Presiden Prabowo. Utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, juga ucapkan selamat ulang tahun kepada orang nomor 1 ini. Raffi juga mendoakan supaya Presiden Prabowo dilimpahkan keberkahan dan diberikan kekuatan untuk memimpin Indonesia. Tak ketinggalan, mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus rival Presiden Prabowo saat pemilihan presiden lalu juga memberikan ucapan selamat ulang tahun. Anies juga mendoakan agar Prabowo amanah dalam menjalankan pemerintahannya. Anies juga mendoakan supaya Presiden Prabowo diberikan petunjuk memimpin Indonesia melewati berbagai tantangan yang ada. Ucapan selamat juga disampaikan oleh salah satu staf media Prabowo, Kani Dwi. Ucapan selamat dibentangkan di bawah laut kedalaman 18 meter Liberty Ship Work Tulamben. Doa terbaik terlantun pada ulang tahun ke-74 Presiden Prabowo. Semoga setiap helaan nafas perjuangan bisa menuntun Indonesia menjadi lebih baik. Ucapan selamat ulang tahun kepada Presiden Prabowo juga datang dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ucapan selamat ulang tahun disampaikan Jokowi usai menghadiri Disnatalis Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta Jumat siang. Jokowi menyampaikan selamat ulang tahun kepada Presiden Prabowo yang ke-74. Jokowi pun mendoakan Presiden Prabowo diberikan kekuatan dan kesehatan dalam mengemban tugas besar mengelola pemerintahan dan negara. Ucapkan selamat ulang tahun yang ke-74 kepada Bapak Presiden Prabowo